Baik, kita lanjutkan sekarang bab 2. Nah, dalam ilmu tafsir itu ada sudut-sudut bagaimana seorang penulis dari orang yang mengarang atau orang yang menulis buku tafsir itu sendiri ya. Ada sudut metode gitu ya. Bagaimana cara dia di dalam menafsirkan ya. Nah, nantinya kita akan bahas nih ya. Salam. Bagaimana menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga ya. Terus juga menafsirkan Al-Quran dengan hadis ya, dengan sunnah. Kemudian juga menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Serta memahami Al-Quran dengan pendukung lainnya ya. Misalnya bahasa Arab atau lugohnya ya. Kemudian asbabun nuzul. Terus juga ayat makiyah dan madaniyah. Kemudian bagaimana praktek amaliyahnya ya. Kemudian nasih mansuh ya. Juga muhkam dan mutasyabih. Itu nanti insyaallah ya. Kita ini berada di bab 2 ya. Semoga walaupun bertahap-tahap ya kita bisa memahami aja ya minimal. Ya. Kalau menafsirkan memang berat. Ya. Selain metodenya yang berat, kita belum sampai. Terus juga kita kapasitas ilmu kita untuk menafsirkan Al-Quran ya. Ya terkadang jauh ya. Apalagi dibandingkan pula dengan sarana. Walaupun sekarang sudah ya ada bah Google lah gitu lah ya. Tapi kan ya pabalatak gitu ya. Pabalatak belum ini ya. Terkadang justru ya yang dilema buat orang yang suka menulis itu ya. Ya adanya mbah Google itu bukan artinya menambah wawasan ya, tapi kadang jadi liar gitu. Dapat balatak ilmu di mana-mana gitu. Jadi liar. Iya, iya. Makanya kita bersyukur tuh ya. Hmm, iya. Bersyukur kita masih ada ya ulama yang membimbing kita dalam masalah tafsir ini ya. Nah, ini pendahuluan dulu ya. Karenanya tujuan Al-Quran itu diturunkan ya supaya jadi peringatan ya. Bukan hanya Al-Quran itu ya dibaca saja hanya segi keindahan huruf ya atau segi keindahan bagaimana cara membacanya ya. Karenanya di dalam surah Yasin Allah firman liyundiru man kana hayyan al-ayah agar memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Jadi Quran itu peringatan yang dia itu hidup gitu ya. Hidup hatinya juga gitu ya. Kalau hidup hatinya dia bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan. Tapi kalau hatinya mati ya, ya hatinya mati membatu ya, atau membusuk gitu ya bahkan itu ya bagaimana Al-Quran itu jadi peringatan ya, apalagi jadi pedoman gitu. Iya, iya. Nah ini tentunya orang zaman sekarang itu ya ketika berbicara
bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk baginya? Ya kembali lagi, hatinya sudah merasa hidup atau belum, gitu ya. Kalau dia orang yang terbimbing atas nikmat Al-Quran, dia selalu membacanya, gitu ya. Kemudian juga menjadikan Al-Quran menjadi jiwanya, itulah kalau dikatakanlah gitu. Jadi Al-Quran itu menjiwai dia lah gitu. Seolah-olah ya, bukan bukan artinya apa zohir ya, seolah-olah gitu ya, seolah-olah menjiwainya gitu ya. Iya. Kemudian juga tentunya seperti ya orang itu makan ya cuma 3 kali, tapi kalau ilmu itu ya bukan 3 kali ya, terus menerus ya gitu. Pintu pak. So, ilmu itu kan berkali-kali ya sampai dia dia di dalam liang lahat ya gitu. Ya, sampai kita berada di penghujung kematian pun ya gitu. Bagaimana terus ya ilmu itu terus dibutuhkan ya gitu. Nah, itu korokan nih. Jadi ilmu itu dibutuhkan ya gitu. Karena itu seorang muslim hendaknya bersemangat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran melebihi semangatnya membaca surat dari presiden atau seorang raja ya. Kalau kita misalnya menerima surat dari presiden ya, wih luar biasa ya suratnya dari presiden tuh ya. Apa isinya ya? Itu bedanya kalau dari RT itu isinya apa surat? Ternyata tagihan, tagihan yang belum dibayar. Nah, itu. Surat dari presiden mah istimewa ya gitu. Ya dari wali kota ya. Atau seorang raja tuh ya. Itu kan luar biasa kalau menerima suratnya ya gitu. Nah, kita harus mengistimewakan Al-Quran di atas semua itu ya. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum bersemangat memahami Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh, ma nazalat ayatun fi kitabillahi illa wa ana a'lamu fima nazalat wa aina unzilat walau a'lamu makana ahadin a'lama bi kitabillahi minni tanaluhu uh, tanaluhul matoya la ataituhu." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, tidak ada satu ayat pun yang turun dalam kitabullah kecuali saya mengetahui kepada apa yang ia turun dan di mana ia turunnya. Luar biasa ya ini Ibnu Mas'ud nih ya. Kalaulah aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui kitabullah dariku yang dapat ditempuh oleh unta, niscaya aku mendatanginya tuh. Dari riwayat Tabari. Jadi orang yang berilmu ya, sekali Ibnu Mas'ud juga terus ingin belajar lagi ya. Ini orang yang berilmu ya. Dia semangat belajar ya. Ingin terus belajar ya. Ada kita mah ada kadang terus ngerasa berilmu katanya, nggak sesuai itu. Ya diajar teh asa kumaha katanya diajar tanya. Asa tegengsi teh tah gitu katanya. Nah itu ya pengaruh gengsi ya nanya. Pengaruh ya
ngerasa bener teh atau itu. Padahal seharusnya kalau yang saya katakan ya, orang yang lebih alim, orang yang lebih berilmu, orang yang dilebihkan ilmunya itu harus belajar 2 kali lipat ya. Tuh. Beda lagi kalau misalnya orang yang cuma sekedar belajar, menuntut ilmu, ya dia makan cuma sekedar mendengarkan, ya. Menyampaikan juga seadanya ya. Beda kalau orang yang alim, dilebihkan ilmunya, dia kan harus berdakwah. Sehingga dia harus belajar 2 kali lipat. Ya. Iya betul. Makanya ini luar biasa nih Ibnu Mas'ud. Bahkan dia bersumpah ya, dengan kata demi Allah ya, wallahi ya, bersumpah wallahi ya, yang bagaimana Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya ya. Nah itu, kalau Allah ada orang yang lebih tahu ya dibandingkan diriku dan bisa ditempuh ya. Ya kalau kita sekarang dengan kendaraan ya, dengan kendaraan harusnya kita juga lebih semangat ya untuk menuntut ilmu ya. Apalagi kalau nyatanya kita dipermudah ya gitu, permudah sarana-sarana ilmu itu ya gitu. Dulu itu kan sampai mencari satu hadis saja ya, satu hadis itu 40 hari ya. Iya, perjuangannya aduh Masya Allah, satu hari itu belum sampai satu hari teh, belum ketemu gitu ya. Ini sekarang kita di Google langsung kita ketemu gitu ya, yang mau di mana-mana. Kadang ya jangankan misalnya kita ke Google ya, kita lihat ke buku atau kita bertanya pada orang-orang yang ilmunya bisa kita percaya ya, maka kita mendapatkan ilmu ya gitu. Dulu itu kan perjalanan untuk menuntut ilmu itu luar biasa itu ya. Kalau dulu ke Mekah dari Madinah itu aduh Insya Allah ya, dari Madinah ke Mekah itu berapa hari itu ya. Nah, sekarang mah kan perjalanan cepat ya. Atau ke Mekah lewat mana gitu ya, perjalanan lebih cepat ya. Iya 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 ya, sekarang mah bisa ekspres gitu ya, luar biasa. Harusnya lebih semangat kita itu ya. Iya. Nah, 17 4 masjid ya. Tambahan nanti musola ada lagi katanya, jadi 5 tempat ibadah. Gak tahu aslinya ada katanya, ada ini ada ya seliweran gitulah, Allah alam ya. Harusnya kita lebih semangat lagi ya. Nah itu selain juga semangat kita dalam mempelajari Al-Quran, hendaklah ya mempelajari bagaimana tata caranya ya. Memperhatikan tata cara yang benar sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Ibnu Katsir rahimahullah dalam mukadimah tafsirnya telah menjelaskan tata cara tafsir yang benar. Beliau mengatakan, apabila ada orang yang berkata, apakah cara tafsir yang paling benar? Maka jawabannya yang paling benar itu adalah
bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah ini yang nanti kita pelajari ya. Jadi Al-Quran dan Al-Quran itu pasti lebih kuat ya, paling kuat ya gitu. Dan itu benar ya gitu, paling benar ya. Karena ada yang disebutkan dalam suatu ayat secara global, tapi tidak juga dirinci, ada juga yang telah dirinci ya. Jadi ada yang memang telah dirinci di ayat yang lain, ada yang memang belum tuh ya gitu. Nanti itu mah ada bantuannya yaitu dengan hadis. Itu nanti ya. Jadi suatu ayat itu telah dirinci penjelasannya dalam ayat yang lain. Yang kedua, jika engkau tidak mendapatkannya, maka carilah di dalam sunnah atau hadis ya. Karena ia adalah penjelasan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu dijelaskan juga dalam hadis ya. Hadis yang sahih juga diantaranya. Yang ketiga, apabila kita tidak menemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita merujuk pendapat para sahabat karena mereka lebih mengetahui tentang tafsirnya. Karena kan para sahabat dekat dengan Nabi ya. Mereka tahu tentang isi Al-Quran. Iya. Di samping itu mereka secara langsung menyaksikan keadaan-keadaan yang hanya mereka yang mengetahuinya. Juga karena mereka mempunyai pemahaman yang sempurna, ilmu yang lurus dan amal solih, terutama para ulama di antara mereka ya. Yang keempat, apabila engkau tidak menemukannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah dan juga tidak juga di pendapat para sahabat, maka banyak ulama yang merujuk pada pendapat tabi'in ya. Karena tabi'in itu siapa gurunya? Para sahabat ya. 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 Tabi'in itu berguru pada para sahabat. Gitu ya. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu atau ra'yu, maka itu adalah hukumnya haram. Nah, ini panjang sebenarnya ya penjelasannya, nanti insyaallah kita kaji bagaimana bentuk penjelasan Al-Quran dengan Al-Quran ya. Masih gedenya ya, hujan ya, masih ya, sambil ngeyuhan aja ya, kita menunggu hujan laat. Nah untuk besok insyaallah kita masih mempelajari juga nih. Oh ya, besok tafsirnya belum ya, yang surah Yusuf sama Al-Qasas ya. Ya sekalian aja besok ya kita bahas. Apalagi ini seminggu lagi ya kita dihadapkan dengan pemilihan pemimpin ya. Tentunya kita matangkan ya, walaupun hanya beberapa hari menjelang itu ya, matangkan ilmu agar kita tentunya Allah berikan jalan yang terbaik ya. Baik, itu saja dulu ya. Walafu minkum walafikum. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmatan sudah. Allahumma inna sudah wa taqwa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka afiyatan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.